Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan di video kali ini saya mau bawain tentang weekly one shot one kill-nya GBP USD dan di mana di minggu kedua kemarin di bulan Juni saya berhasil dapetin 100 pips di GBP USD dengan recent reward-nya 4,29 R. Jadi satu setup simple ini berhasil memberikan 4% di akun saya gitu ya. Dan Juni menjadi bulan yang bagus sampai detik ini karena di minggu pertama kita dapat 2,79 R dan di minggu kedua GBP USD saya mendapat 4,29 R. Jadi dalam 2 minggu ini total saya mendapatkan plus 7% gitu ya. Nah, jadi saya mau breakdown gimana caranya saya bisa dapat simple setup tapi powerful itu setup itu, dan juga saya di ending setelah saya bawain weekly one shot one kill technical analysisnya, saya mau masuk sedikit tentang psychology and mindset trading. Nah, jadi pastikan Anda tonton dari awal sampai akhir dan semoga video ini bisa bermanfaat ya. Jadi let's breakdown weekly one shot one kill GBP USD. Yang pertama adalah simple banget ya, selalu yang saya lakukan. Di sini kalau kita lihat bahwa gold lagi kebiasaan gold ya. GBPUSD ini kita lagi ada di dalam sebuah weekly inversion fair value gap. Jadi kalau kita lihat memang dia dalam keadaan strong bullish di mana dia reject dari weekly order block di sini. Ada strong rejection displacement ke atas dan juga kita lihat bahwa di sini ada weekly fair value gap yang sudah di breakout juga dengan displacement candle. Kita lihat bahwa consequent encroachment-nya di break dan sekali lagi di break, dan ketika dia reject ketika sorry bukan reject ketika dia retest kembali ke area ini, maka ini bisa jadi area kita bisa menemukan sebuah peluang untuk entry buy. Juga ditambah dari data COT-nya, ini salah data lagi ya, seperti biasa typo gitu ya. Kita lihat bahwa 2 minggu terakhir ini memang smart money terus menerus menambah akumulasi posisi long di GBP USD, sehingga kita confluence antara data COT ini tercermin di dalam technical analisisnya, di mana terus menerus muncul displacement bullish candle di time frame besarnya GBP USD, sehingga disinilah saya mulai cari entry untuk ngambil posisi buy. Dan di sini kita lihat bahwa di sini ada weekly fair value gap, tapi weekly fair value gap ini remains open, artinya ini menjadi sebuah breakaway gap, menandakan bahwa weekly fair value gap ini tidak boleh diambil, dia harus remain open untuk sebagai konfirmasi bahwa GBP USD ingin terus naik ke atas. Jadi ini berfungsi sebagai breakaway gap dan dia hanya mampu untuk rebalance ke area weekly inversion fair value gap ini, di mana draw on liquidity selanjutnya adalah di sini, oke? Dan kita breakdown lagi ke time frame daily. Di sini adalah weekly inversion fair value gap dan di sini juga ada daily fair value gap yang menjadi breakaway gap. Dan ketika di dalam weekly inversion fair value gap ini diakumulasi dan endingnya dia ngelakuin sweep liquidity, di mana previous daily low di sini semua di sweep oleh candle ini, dan closing candle-nya juga sudah menunjukkan bahwa ini adalah sweep liquidity, bukan sebuah displacement candle. Dan ketika sudah ada sweep liquidity di dalam weekly inversion fair value gap, seperti yang saya selalu bilang, ketika ada sweep liquidity di dalam sebuah PD array, itu adalah sebuah setup yang bagus di mana kita bisa cari peluang untuk entry dan kita bisa dapat peluang yang bagus gitu ya, peluang yang strong gitu. Kita bisa confidence. Nah, setelah kita ngeliat bahwa di sini ada sweep liquidity, kita pindah lagi ke time frame lebih kecil. Saya pindah ke time frame lebih kecil di H1 dan sini bagus banget dia nge-sweep previous weekly low-nya. Oke, di sini juga previous daily low-nya sudah di sweep, jadi previous daily low di sweep, previous weekly low di sweep. Lalu ketika dia nge-sweep, di sini ada strong displacement candle, market structure shift di sini di sweep karena ini di break swing high terakhir yang ngelakuin sweep liquidity dan di break dengan displacement candle, sehingga sudah ada perubahan struktur dari bearish menuju bullish. Dan juga ketika dia meninggalkan dia ngelakuin break market structure shift ini, di sini juga dia meninggalkan sebuah fair value gap, dan juga di sini 3 konsekutif bearish candle ini berubah menjadi order block ketika ada displacement candle yang muncul ke atas ini. Jadi ada confluence dari berbagai macam time frame PD array di berbagai macam time frame. Yang pertama di weekly inversion fair value gap-nya, di weekly ada inversion fair value gap di sini, di H1-nya ada order block dan juga ada fair value gap.
Dan juga kalau kita tarik Fibo dari swing high, swing low ini ke swing high ini, kita dapat ini adalah area confluence-nya, area OTE-nya. Betul, di sini ada area optimal trade entry-nya. Jadi ini bagus banget nih. Di dalam weekly inversion fair value gap ada order block H1, ada fair value gap H1, ada optimal trade entry, plus satu konfirmasi tambahan lagi adalah di sini kenapa saya berani untuk entry, karena di sini kita lihat ada smart money divergence dengan Euro USD. Jadi kalau Euro USD ketika dia membentuk low di sini dia bikin lagi lower low, tapi GBP USD ketika dia membentuk lower low di sini dia membentuk lower high. Jadi ini adalah smart money divergence dengan Euro USD. Jadi sesuai juga dengan data COT-nya yang memang menambah posisi long terus-menerus para smart money. Jadi ini cantik banget ya. Ini betul-betul setup yang cantik banget. Ada previous daily high, previous daily weekly low, ada market structure shift di sini, ada order block di dalam weekly inversion fair value gap, dan juga ada fair value gap di sini, dan juga ada optimal trade entry. Jadi betul-betul cantik banget. Jadi dan waktu saya pasang order limit itu posisinya tuh lagi masih strong di sini. Tapi saya tetap kita entry-nya di sini. Kenapa? Ya balik lagi sesuai dengan our trading rules gitu ya, bahwa kita mau entry buy di diskon, kita mau nge-sell di premium, as simple as that. Dan kita lihat bahwa fair value gap ini kan masih dibuka, sehingga saya pikir bahwa ini bisa jadi sebuah terjadi sweep liquidity di sini masuk ke area fair value gap di sini, dan juga confluence dengan area order block, dan juga bahwa kita tahu bahwa ini adalah diskon PD array karena dia ada di bawah weekly open. Kita lihat bahwa di sini weekly opennya, dan di sini adalah PD array di bawah weekly open, which is this is diskon area, betul. Dan juga kita lihat bahwa midnight opennya di hari Selasa itu, midnight opennya di sini, dan dia juga ada fair value gap ini di area di mana saya entry ini ada di bawah area midnight open. Jadi semuanya confluence ya. Ditambah lagi, saya sering bilang untuk weekly one shot one kill, time and price, 70% probability high dan low of the week itu terjadi di antara hari Selasa dan Rabu. Dan di sini kita lihat bahwa Rabu adalah entry saya, dan Selasa adalah area entry saya, hari entry saya, Rabu udah exit gitu ya. Saya juga nggak nyangka secepat ini gitu, karena ini pergerakannya lumayan 100 pips kan. Kalau di forex itu 100 pips kan lumayan jauh ya, kecuali kalau gold itu cepat untuk dapat 100 pips. Tapi di forex ternyata cuma hold posisi satu harian gitu ya, dan ternyata udah kena TP. Nah, lalu nextnya kenapa saya memilih exitnya di sini, bukan pakai feeling, bukan pakai emosi, bukan kayaknya di sini kena deh gitu ya, bukan pakai begitu ya teman-teman. Setiap decision yang kita buat itu harus ada reason yang logik di belakangnya. Jadi setiap kali kita mau ambil keputusan di dalam trading, kita harus kita harus kill our emotion. Kita harus betul-betul pakai logic. Every decision yang kita buat itu harus ada logic behind it. Dan seperti sini, saya entry di sini ada banyak sekali logic behind it, ada reason, ada strong reason kenapa saya memilih area ini sebagai entry dan kenapa saya berani ngambil posisi buy. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jadi ada strong logic reason behind it kenapa saya berani untuk entry buy di sini. Begitu juga ketika kita menempatkan area exit, walaupun kita lihat bahwa di sini ada liquidity void ya, liquidity void bukan fair value gap, tapi ini liquidity void, dan kita tahu bahwa kalau liquidity void itu pasti akan di rebalance kembali ya. Jadi kenapa saya exitnya di sini? Karena satu, kalau kita pakai standar deviasi dari swing high ini ke swing low ini, kita mendapatkan di sini adalah area standar deviasi 2 dan standar deviasi 2.5. Oke, dan di area ini ada apa? Jadi the magic itu bukan number Fibo-nya ya, tapi the magic itu adalah di area ini ada PD array atau old high atau old low apa yang bisa kita pakai sebagai area confluence. Dan kita lihat bahwa di area 2 dan 2.5 ini ada previous weekly high yang kita bisa pakai sebagai area exit. Dan juga tadi ya, kalau kita cek di time frame besar tadi, draw on liquidity kita memang ada di area sini. Jadi ini saya pikir ini akan jadi area yang pas untuk kita menempatkan area exit kita gitu. Nah, ini entry-nya ketika saya berhasil TP di hari Rabu itu TP, dan
kita lihat, Anda lihat sendiri ya, saya nggak tempatin exit saya di sini, murni di high sini, tapi saya kasih spread gitu ya, saya kasih selisih sebagai spread and slippage. So jadi saya nggak mau ketika dia betul-betul ditempatin di sini, dia naik hanya karena masalah spread melebar dan lain-lain, dan TP saya nggak kena. Jadi saya kasih spare spread untuk memastikan bahwa area TP saya, area exit saya itu betul-betul aman gitu ya. Jadi saya juga nggak deg-degan gitu, dan berhasil saya dapat dapat di 103 pips dengan RR 4.29R. Equity menambah 4%, bertambah 4% hanya dari satu setup simple ini. Gitu ya, dan ini adalah buah dari kesabaran, karena balik lagi bahwa trader itu dibayar dengan kesabarannya, bukan dibayar dengan kepintarannya, bukan dibayar dengan knowledge-nya, bukan dibayar dengan berbagai macam metode yang dia ketahui, bukan, semua itu tidak berguna dalam trading. Yang membuahkan hasil adalah kesabaran, bahwa trader itu dibayar dengan kesabarannya, pengendalian dirinya yang akan membuat dia mendapatkan hadiah dari market. Oke, dan ini setup kedua saya di bulan Juni. So June is a good month ya, bulan yang sangat-sangat baik, dan semoga sampai akhir bulan pun Juni masih jadi bulan yang baik, di mana kita tahu bahwa seasonality bisa jadi terjadi di bulan ini. So kita lihat price actionnya apakah mendukung, apakah ada konfirmasi untuk terjadinya seasonality. Dan kalau seasonality terjadi ya, itu lebih asik lagi karena kita bisa exit, kita bisa apa? Bisa dapat TP yang lebih panjang gitu ya. Kita lihat nanti gimana after FTMO, dan next week gimana price actionnya di market gitu ya. Nah, jadi weekly one shot one kill untuk GBP USD ini selesai, dan sekarang saya masuk ke next pembahasan, yaitu tentang mindset and psychology trading. Alasan mengapa banyak trader gagal. Bukan karena trader itu tidak mengerti tentang technical analysis, bukan karena trader itu tidak kurang menguasai berbagai macam metode, tapi sebenarnya bisa jadi alasan kenapa ada begitu banyak trader yang masih gagal adalah karena mereka terlalu berfokus kepada technical analysis, kepada metode. Mereka melupakan satu elemen terpenting di dalam trading yang memisahkan antara trader berhasil dengan trader yang gagal, dan elemen penting itu yang jarang sekali di knowledge orang adalah mindset and psychology trading. Jadi saya mau bawain sedikit aja di sini karena ini hanya sebagai tambahan aja ya gitu ya, untuk mendukung weekly one shot GBP USD ini. So yang pertama adalah hal penting, sekali lagi seperti yang saya sudah sering bilang gitu ya, trading itu adalah sebuah maraton dan bukan sebuah sprint. Jadi berhenti berpikir bahwa trading adalah sebuah tools untuk bisa membawa Anda menjadi kaya dengan cara yang cepat. No, it's not. Itu bukan jawabannya, itu bukan cara yang baik gitu ya. Trading itu sekali lagi bukan sebuah sprint. Trading adalah sebuah perjalanan maraton yang sangat panjang. Jadi nikmatin aja perjalanannya. Karena di dalam maraton, kalau Anda pernah lagi maraton itu kan semua orang yang mencapai garis finish adalah seorang pemenang. Tidak peduli dia berapa lama waktu yang dihabiskan untuk mencapai garis finish, as long as dia masuk ke garis finish, dia sudah dianggap sebagai seorang pemenang. Jadi take your time, enjoy your journey ya. Bukan sebuah sprint di mana kita harus lari secepat-cepatnya, tapi perlakukan trading seperti perjalanan atau seperti lari maraton di mana jalan lari santai, oke? Asal terus bergerak, asal tidak diam, terus bergerak, terus melangkah gitu ya. Dan selama Anda tidak menyerah di pinggir jalan, di tengah jalan gitu ya, Anda suatu hari nanti pasti akan mencapai garis finish. Jadi perlakukan trading bukan seperti maraton, perlakukan trading seperti maraton dan bukan seperti lari sprint. Dan juga yang penting, trading itu bukan sebuah kompetisi, karena banyak sekali trader yang berpikir seperti ini. Mereka berpikir bahwa trading adalah kompetisi antara saya dengan orang lain. Trading bukan kompetisi antara Anda dengan orang lain. Trading adalah kompetisi antara Anda versus yourself. Anda melawan diri Anda sendiri. Sekarang jujur deh sama saya ya. Coba jujur deh. Berapa banyak trader yang mereka senang ketika ngelihat trader lain loss, dan mereka happy ketika mereka ngelihat dan ya, mereka senang ketika ngelihat orang lain susah, dan mereka
susah ketika ngelihat orang lain senang. Berapa banyak trader yang seperti itu. Ketika di grup ada yang post tentang kemenangannya, wah misalkan dia profit di aplikasi Traders Family atau di akunnya mereka, berapa banyak trader yang justru bergunjang-gunjing. Ah, itu mah cuma hoki. Ah, itu mah mereka lagi judi aja, kebetulan aja menang judi, betul? Mereka susah ngelihat orang lain seneng. Dan ketika mereka ngelihat trader lain lagi loss, mereka mana menertawakan, mereka mana happy. Mental dan sikap seperti ini, itulah yang membuat trader itu menjadi sulit untuk menjadi konsisten profitable trader. Karena emosi negatif terlalu memenuhi diri dia. Sementara trading itu adalah perjalanan melawan diri sendiri, melawan emosi negatif yang ada di diri kita sendiri, bukan orang lain. So, jadilah pribadi yang bahagia ketika teman-temanmu profit, dan jadilah pribadi yang juga menyemangati teman-temanmu ketika mereka dalam keadaan loss, bukan sebaliknya. Karena apa yang kita pikirkan itu yang akan kembali ke kita. Ketika kita senang melihat orang lain susah, maka kesusahan itu justru akan balik ke kita. Tapi kalau kita happy ngelihat orang lain happy, kita happy ketika ngelihat orang lain TP, kita happy ketika ngelihat trader sama grup itu hit take profit mereka. Nah, kita itu juga kebaikan itu, emosi positif yang kita keluarkan buat orang lain itu juga akan kembali ke kita. Jadi, jadilah pribadi yang berkompetisi, bukan menganggap kompetisi itu melawan orang lain. Tapi kalau Anda mau menganggap trading itu kompetisi, berkompetisilah terhadap emosi negatifmu. Berkompetisilah melawan pengendalian dirimu. Berkompetisilah melawan impulsmu untuk berjudi. Berkompetisilah melawan jarimu yang gatel untuk entry sekalipun gak ada setup. Itu yang perlu Anda lawan. Itu yang perlu Anda menangkan. Itu yang perlu Anda kendalikan di dalam diri Anda. So, trading is a marathon, not a sprint. Dan trading is not a competition against others. Okay? It's a competition against yourself, not others. Okay? Nah, ini yang penting, mindset penting untuk kita bisa kelola gitu ya. Lalu yang kedua adalah technical analysis itu membantu tapi bukan segalanya. Jadi stop jadi kutu lompat, kutu loncat yang berpindah-pindah metode. Merendahkan satu metode dan menganggap bahwa metode lain itu lebih hebat atau lebih berguna. Gak ada semua metode bagus gitu ya. Saya join di beberapa eksklusif Telegram para profesional trader, para mantan hedge fund besar, dan saya join di eksklusif Telegram mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang berjasa di hidup saya, seseorang yang membantu saya memulihkan luka-luka saya ketika saya lagi jatuh, seseorang yang memberikan saya mindset dan psikologi trading yang benar. Tom Hugert dan lain-lain adalah orang-orang yang saya respect. Bahkan mentor saya yang terakhir pun saya masih komunikasi dengan sangat baik, saya masih bangun relasi dengan sangat baik, karena bagaimanapun juga walaupun at the end saya sekarang jadi ICT trader, tapi pada momen itu beliau sangat membantu saya untuk melewati masa-masa gelap saya. So, technical analysis membantu tapi bukan segalanya. Oke, mindset dan psikologi yang tepat yang bisa membuat Anda membayar tagihan dan cicilan dari hasil trading Anda. Technical analysis itu nggak cukup untuk membuat Anda mendapatkan konsisten profit dan bisa bikin Anda bayar cicilan dan tagihan Anda tiap bulan. Tapi mindset yang benar, psikologi yang benar, pengendalian diri yang benar, oke? Attitude seperti itulah, mindset seperti itu, psikologi seperti itu, ketika Anda kuasai, itulah yang akan menjadikan Anda seorang profitable, consistent trader, di mana setiap bulan Anda withdraw secara rutin. Anda deponya satu kali, withdrawnya berkali-kali. Dan Anda bisa mulai withdraw secara rutin, secara konsisten, dan uang dari trading itu baru bisa Anda gunakan untuk bayar cicilan, untuk bayar tagihan, untuk ajak keluarga Anda weekend nginep di hotel, keliling 5-star restoran, keliling 5-star hotel, dan itu it's good man. Itulah is a good life gitu kalau kita bisa ngelakuin itu, dan itu semua hasil dari trading kita. Dan bukan technical analysis yang akan membantu Anda untuk mendapatkan semua itu. Tapi sekali lagi seperti yang saya sering bilang, mindset and psychology yang benar. 80% keberhasilan Anda di bidang ini, di industri ini, ditentukan oleh psikologi Anda. So, stop jadi
trader yang gado-gado. Ini dicampur ini, ngomongnya ICT, tapi di dalam ICT, begitu charting di dalam ICT ada bosnya, ada coachnya, ada demon-nya, ada resistance-nya. Apa itu gitu loh. Saya kadang, aduh, mau dikomen ya takutnya nanti kesinggung gitu ya. Nggak dikomen. Dan apa hasilnya? Berhasil nggak? Campur-campur metode begitu. ICT, ada FEG-nya, ada demand areanya, ada supply areanya, ada coach, ada boss, apalagi. Dan campur lagi gitu. Pertanyaan saya, berhasil nggak? Kalau kalau Anda coba berhasil, ya silakan lanjutkan. I'm happy for you, oke? So go ahead, lanjutkan. Tapi kalau nggak berhasil, oke, kalau itu justru bikin Anda pusing, itu bikin Anda mabok, itu bikin Anda, aduh ini entry-nya area mana sih yang benar gitu ya. So ini saran saya, my best advice for you, oke? Stop jadi trader yang gado-gado. Fokus satu metode. Kalau Anda mau jadi trader SNR, jadilah the best SNR trader. Oke, seperti beberapa mentor yang saya sampai saat ini saya look up, saya respect banget. Beberapa dari mereka masih pakai eh, SNR kok. Mereka masih pakai supply and demand, support and resistance, dan mereka berhasil melipat gandakan modal trading mereka di akhir tahun. Modal trading mereka bisa berlipat 3 sampai 4 kali dengan menggunakan metode supply and demand. Karena balik lagi bukan technical analysis, tapi mindset dan psikologi yang punya 80% untuk menentukan keberhasilan Anda. Tapi buat Anda yang masih gado-gado, pilih satu deh. Pilih satu metode, jadi master di metode itu. Berhenti lirak-lirik belajar YouTube sana sini, metode ini dikuasai. Yang ada itu akan bikin mabuk Anda sendiri. Pilih satu metode, pilih satu guru, dan serap semua ilmu dari guru itu. Oke? Jangan gonta-ganti guru, gonta-ganti guru, gonta-ganti guru. Anda belajarnya sama guru A, habis itu nanyanya ke saya. Berapa banyak yang kayak begitu? Belajarnya sama guru lain, ya, terus gurunya ngelakuin sesuatu dan Anda bingung, Anda nggak nanya sama dia, Anda nanya ke saya. Mana saya tahu gitu kan? Jadi belajar satu metode, belajar dari satu guru, serap semua ilmu yang Anda dapat dan kembangkan itu di master on it. Jadi master di bidang itu. Itu yang akan menjadikan Anda seorang trader yang berhasil. So, technical analysis membantu, oke, tapi pada endingnya yang membuat Anda mampu membayar cicilan dan tagihan Anda dari hasil WD Anda di trading is your mindset and is your psychology. Oke? Nah, ini selanjutnya mindset yang aduh, ini ampun deh kalau saya lihat ya. Berhenti memperlakukan trading seperti judi. Berapa banyak di sini yang padahal saya udah sering bilang sampai mulut saya berbusa ngomong gitu ya. Kalau news nggak usah trading. Jadi penonton aja kenapa sih gitu? Nggak usah gatel gitu loh. Ngapain sih mikirin news kemana gitu ya? Dan berapa banyak yang ketika news itu jadi penjudi. Betul? Wah ini kayaknya feeling gue naik nih. Oh ini kayak feeling gue turun nih. Habis itu ketika feelingnya bener, dia screenshot lagi, dia pamerin lagi profitnya. Dia sebarin lagi ke berbagai macam grup. Padahal tuh judi. Kok flexing dari hasil judi sih? Bangga lagi judi bener. Pertanyaan saya, judi bisa diulang nggak? Sekarang nih, besok ada news lagi. Saya tanya, Anda bisa tahu emang kemana? Pas news muncul candle-nya kemana? Kan enggak kan? Itu kan hanya lucky gambling. Hanya judi yang kebetulan berhasil aja kan? Dan pertanyaan saya, duit yang dihasilkan dari judi itu kemana? Jadi apa? Ya kan? So stop memperlakukan trading seperti judi. Oke? Perlakukan trading as a business. Oke? Perlakukan trading seperti bisnis, as a serious business, dan bukan hanya sekedar sarana untuk bisa menang lotre. Perlakukan trading seperti bisnis. Rawat dia seperti engkau mempunyai anak, seperti Anda punya anak bayi, Anda rawat itu betul-betul. Perlakukan dia dengan respect, perlakukan dia dengan hormat, jaga dia, beri dia makanan yang tepat, beri dia nutrisi yang tepat. Jadilah seorang ayah yang baik terhadap anak Anda dan perlakukan trading itu seperti bisnis di mana Anda seperti punya anak lagi dan Anda rawat bisnisnya dengan baik. Oke? Ada momen-momen di mana bisnis, ada momen di mana bulan tertentu Anda dapat penghasilan, income Anda nggak terlalu bagus. Tapi juga ada momen-momen tertentu di mana income Anda bagus. That's a business, right? Tapi as long as secara jangka panjang dalam konteks 1 tahun
hasilnya tetap, margin Anda tetap healthy, tetap sehat, kan nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa ada losing month tuh nggak apa-apa ya. It's a normal. As a trader we have a losing month. Tapi secara jangka panjang, dalam 1 tahun, kita tahu bahwa income kita dari trading itu masih healthy, masih sehat. Kita bisa dapat 30%, 40%, 50% per tahun dari hasil trading. Itu bisnis mana coba yang bisa kasih em, hasil sebagus itu dengan kerja yang seminimal mungkin? Dimana kalau bisnis lain kita harus ngoyo, ya, semakin keras kita kerja, semakin keras kita menukarkan waktu untuk bekerja, kita dapat komisi lebih. Tapi di trading kan kebalik. 80% waktu yang kita habiskan di trading, kita pakai untuk menunggu, 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 menunggu. Dan itulah kenapa kalau Anda ketemu sama profesional trader, Anda lihat auranya. Very calm, right? Sangat tenang, sangat humble, very very low profile. Kenapa? Karena mereka bertahun-tahun, 80% waktu mereka dihabiskan menunggu dan mereka melakukan itu bertahun-tahun, itu building their own character. Mereka itu menjadi karakter mereka. Menjadi orang yang tenang, menjadi orang yang low profile, menjadi orang yang gak gampang tersulut, menjadi orang yang emosinya gak meledak-ledak, tapi very calm, punya pengendalian diri yang kuat, dan ya itulah karakter-karakternya para profesional trader. Mereka sudah berhasil berkompetisi melawan monster yang ada di dalam diri mereka sendiri. Dan mereka udah berhasil membunuh emosi negatif yang ada di kepala mereka dan di dalam emosi mereka. So stop memperlakukan trading sebagai judi, perlakukan trading seperti bisnis serius yang bisa membawa Anda keluar mencapai semua impian Anda. Oke? Nah, ini yang kesekian saya lupa ya. Lalu yang ini, untuk menghilangkan rasa takut terkena stop loss, berpikirlah dengan konsep probabilitas. Oke? Jadi berpikirlah bahwa trading is just a game of probability. Oke? Trading itu hanyalah permainan probabilitas. Untuk bisa mengetahui our age, our probability, oke? Itulah pentingnya kita ngelakuin backtest, dan backtest seperti yang saya sering bilang. Tapi kan berapa banyak orang yang kalau saya jawab, Bang, ini berhasil nggak di kripto? Lalu saya bilang, udah di backtest belum? Langsung saya dijutekin, dicuekin, betul? Padahal saya ngomong, I'm telling you the truth, man. Saya kasih tahu Anda kebenarannya. Backtest, jangan cari jalan pintas, tanya ke orang berhasil apa enggak. Terus kalau saya bilang berhasil, Anda langsung full margin gitu di kripto. Tanpa Anda backtest, tanpa Anda ngelakuin effort gitu, Anda percaya omongan saya terus Anda langsung full margin di situ. Kan is your own life, is your own money, man. Not my money, not my life. Even saya nggak trading di kripto kan. So jadi kalau Anda mau tahu apakah ini work di kripto, backtest. Pilih satu pair dari sekian banyak kripto, pilih satu pair, backtest, 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 backtest. Cari 100 data, 200 data, 300 data, 500 data. Dan Anda punya edge, Anda punya data, Anda punya probability. Dari data backtest Anda mengetahui, oh ternyata win rate saya di pair ini sebesar 55%. Dan risk and reward saya di pair ini ternyata 1:2. Dan ternyata dari pair ini setelah saya backtest, konsekutif loss saya adalah 7 kali. Jadi kalau saya lagi trading dan kena stop loss udah 4 kali, 5 kali, I'm okay. Kenapa? Karena based on my data, my consecutive loss is 7 times. Jadi kalau baru 4 kali kena stop loss, masih ada jatah 3 kali lagi untuk saya bisa kena stop loss. Begitu juga ketika saya lagi kena consecutive win. Ketika misalnya berdasarkan based on my data backtest, consecutive win saya misalnya 8 kali. Jadi ketika saya udah kena win, misalnya saya win, udah 7 kali, 8 kali win, maka ketika saya trade lagi, saya nggak punya ekspektasi untuk menang lagi. Kenapa? Jatah win saya udah habis. Karena backtest data saya mengatakan my consecutive win is 8 times. Jadi kalau misalnya udah menang 8 kali, ya jatah win saya udah habis. Bisa jadi next trade saya justru jadinya loss. Betul? Dan di mana Anda dapat semua data ini? Backtest, backtest, backtest. Jadi untuk memunculkan confidence terhadap setup Anda,
dan menghilangkan fear Anda, rasa takut Anda terhadap stop loss, terhadap kekalahan, berpikirlah dengan probabilitas. Dan probabilitas, Anda hanya bisa mengetahui data probabilitas dengan backtest, backtest, dan backtest. Oke? Lalu selalu berpikir dengan risiko di depan, bukan di akhir. Ketika Anda trade, berpikirlah berapa banyak risiko yang saya bisa terima, bukan berapa banyak dolar yang akan saya hasilkan dari trade ini. Berapa banyak orang ketika mereka entry di market, mereka udah ngitung betul, mereka pakai kalkulator size lot nggak? Atau mereka main entry aja? Berapa banyak dari Anda yang ketika entry Anda disiplin? Oke, trade ini maksimal 1%. Lalu Anda pakai kalkulator size lot untuk mengukur 1% itu dapat lot berapa. Dengan modal sekian, entry di pair ini, Anda entry di sini, stop lossnya di sini, Anda hitung berapa kalau 1% itu lotnya keluar angka berapa. Lalu Anda konsisten pakai itu. Berpikir dengan resiko di depan, bukan di akhir. Oke? Trading itu adalah permainan ketahanan. Permainan defensif. Semakin kuat our defense, semakin lama kita mampu bertahan di industri ini, itu yang akan membuat kita mempunyai peluang besar untuk jadi pemenang. Karena this is a marathon, not a sprint. This is a defensive game, not a strike game. Oke? Jadi belajarlah untuk bertahan, dan bertahan. Ketika Anda kena losslah dengan loss yang kecil, dan ketika Anda TP, pastikan take profit Anda lebih besar dari stop loss Anda. Itu akan membuat Anda punya kemampuan bertahan lebih lama dan semakin lama di industri ini. Dan semakin lama Anda mampu bertahan di industri ini, intuisi Anda akan muncul. Oke? Alam bawah sadar Anda akan mulai mengenali. Anda akan mulai mengenali juga emosi negatif Anda dan mulai bisa meredamnya. Oke? Jadi berpikir dengan resiko di depan, bukan di akhir. Next nih terakhir ya. Oke? Untuk mindset and psychology trading, masalah terbesar semua trader itu terletak di modal. So, matematika sederhana, 3% dari 10 juta 300 ribu, 3% dari 100 juta itu 3 juta, 3% dari 1M itu 30 juta, dan 3% dari 10 million adalah 300 juta. Kalau saya tanya ke Anda, bisakah Anda mendapatkan 3% setiap bulan secara konsisten? Saya yakin 99% dari Anda berkata mampu. Ya, dan saya juga ngelihat itu kok kalau saya ngelihat skill Anda di Telegram group ya. Saya ngelihat gitu, walaupun saya jarang komen, tapi saya lihat kok, dan saya bisa lihat bahwa Anda tuh nggak punya masalah dengan technical analysis. Betul kan? Anda mampu kok. Anda pintar kok, knowledge Anda tahu kok gimana cara entry yang benar. Masalahnya apa? Bisa jadi masalah terbesar itu bukan di technical analysis, tapi di modalnya itu. So, ini berpikiran yang benar walaupun mungkin ini nggak disukai oleh banyak orang. 90% trader nggak suka dengar kata-kata ini. Tapi this is the truth. Dan saya mengatakan Anda kebenaran yang sesungguhnya. Oke? As a friend, I'm telling you the real truth. Oke? Kalau Anda punya masalah di modal, stop menjadikan trading sebagai solusi untuk mendapatkan modal. Tapi kalau Anda punya masalah modal, saran terbaik yang bisa saya berikan ke Anda adalah Anda kerja, Anda kumpulin modal. Sampai modal Anda cukup besar, baru Anda mulai trading kembali. Kalau Anda berpikir bahwa saya cuma punya $100, saya cuma punya $1.000, dan saya pengen lipat gandain $1.000 ini jadi $10.000 atau bahkan $100.000. Nah, it's not gonna happen. Anda nggak akan berhasil memakai cara seperti itu. So, the best way untuk ngumpulin modal adalah dengan kerja. Kerja lebih keras, kerja lebih disiplin, kumpulin modal Anda, lalu setelah modal Anda terkumpul, baru Anda bisa mendapatkan tambahan uang secara konsisten dari trader. Cukup menghasilkan 3% aja per bulan, 36% per tahun. Oke? Tapi kalau modal Anda 100 juta, 36%-nya 36 juta. Kalau Anda punya 1M, 36%-nya 360 juta. So, masalah Anda adalah bukan terletak di Anda kurang pintar, Anda tidak menguasai metode. Enggak, Anda pintar, Anda menguasai metode,
Tapi bisa jadi masalah terbesar Anda terletak di modal. Jadi, my best advice adalah kerja dulu, kumpulin modal. Setelah modal Anda ada, Anda baru bisa trading dengan aman dan nyaman. Meanwhile, sampai modal Anda terkumpul, Anda bisa tetap asah skill Anda, analisis Anda bisa tetap lakuin backtest, tapi trading aja di demo dulu. Oke? Nggak perlu trading di akun real dan berharap $100 jadi $1.000, $1.000 jadi $100.000. Itu akan merusak psikologi Anda. Berapa banyak saya ngalamin gitu, teman-teman saya juga, berapa banyak waktu mereka masih belum punya modal, mereka mindsetnya adalah, oh saya mau ngubah $100 jadi $1.000, jadi $10.000, betul? Dan itu nggak berhasil, justru itu gagal dan merusak psikologi dan mindset mereka. Dan sekarang di umur yang sekarang, ketika mereka betul-betul sudah punya modal, mereka sudah jadi pengusaha yang berhasil, mereka sudah jadi profesional yang hebat di perusahaan mereka sudah punya modalnya. Lalu ketika mereka ditawari lagi untuk trading forex, apa respon mereka? Mereka trauma. Kenapa? Karena waktu belum punya modal, mereka gambling. Dan sekarang ketika udah punya modal, sedihnya adalah mereka trauma untuk trading lagi di forex. So, jadi pastikan Anda menjaga juga psikologi trading Anda dengan benar mulai dari sekarang. Kalau Anda punya masalah modal, kerja dulu, kumpulin modal. Dan meanwhile, Anda bisa trading di demo sampai momen itu tiba. Oke? So itu kelar, dan seperti biasa iklan sedikit. Anda yang masih mau belajar mendapatkan ebook gratis, Anda klik di link ini, masuk ke eksklusif grup Telegram Anda, dan Anda download ebook gratisnya di pin message. Oke, saya juga kasih weekly outlook dan COT data mingguan free untuk eksklusif Telegram saya. Yang kedua adalah kalau Anda mau traktir saya kopi, 1 bulan 1 cangkir kopi aja, ini benefitnya. Bisa lihat video saya lebih awal, Anda bisa dapat prioritas dalam menjawab. Dan ada video khusus FAQ 1 kali sebulan eksklusif hanya untuk member. Dan di bulan Juni ini secara spesial saya pengen bikin Zoom khusus untuk member traktir kopi. Nanti saya mau bikin poll di YouTube untuk menentukan hari apa di mana Anda mau Zoom dan jam berapa. Khusus untuk semua member traktir kopi di bulan Juni ini kita ketemu di Zoom, kita live Q&A di Zoom. Oke? Jadi pastikan nanti ketika saya poll, saya kasih polling, Anda isi ya pollingnya. Dan next, kalau Anda belum punya broker, Anda mau serius untuk compounding modal Anda bisa join di broker terpercaya MRG, karena di sini ada client protection di mana profit pasti dibayar gitu. Jadi sekian aja teman-teman untuk video kali ini, semoga durasinya nggak terlalu panjang. Dan saya doakan Anda betul-betul bisa mempunyai mindset dan psikologi yang benar. Anda juga bisa mempunyai metode trading yang benar, technical analysis yang benar. Oke, dan saya berdoa semoga Anda bisa sungguh-sungguh jadi seorang trader yang mandiri, jadi trader yang konsisten untuk profit, dan punya kemampuan untuk withdraw juga yang konsisten. Oke, jadi all the best guys. Oke, all the best. Happy cuan semuanya, dan bye-bye.